Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Longsor melumpuhkan akses jalan menuju pelabuhan feri Kolonodale. Puluhan anak-anak di pelosok desa mengikuti kegiatan Donggala Mapande. Puluhan pemerhati lingkungan melakukan aksi penanaman mangrove di pesisir pantai. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Bahowe, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Minggu dini hari. Longsor mengakibatkan badan jalan tertutup tanah dan lumpur, serta akses jalan menuju pelabuhan feri Kolonodale macet total. Hujan deras yang turun sejak Sabtu malam mengakibatkan banjir dan longsor di Kecamatan Petasia. Lokasi terparah terjadi di Kelurahan Bahowe. Sejumlah pengendara yang melalui jalur tersebut terjebak. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun 4 sepeda motor tertimbun longsor. Anggota DPRD Morowali Utara bersama warga setempat Minggu pagi turun ke lokasi longsor. 1 unit alat berat dikerahkan untuk menggusur longsoran puluhan meter tersebut. Sepeda motor yang tertimbun longsor berhasil dievakuasi dan diserahkan ke pemiliknya. Karena tadi malam jam 1 lewat saya bangun itu sudah mulai turun. Ada berapa kali longsor katanya? Tadi malam itu 1 kali longsor dia, Pak, tapi ini pelan-pelan. Tidak terlalu, tanahnya turun itu tidak terlalu. Anggota DPRD Morowali Utara berharap musibah ini segera diatasi. Pihaknya akan mengundang pemerintah daerah untuk rapat bersama membahas solusi banjir dan longsor di Morowali Utara. Kita coba untuk drone awal dulu. Kita mau mengecek perusahaan mana atau iup ana yang kira-kira mengakibatkan ini terjadi. Seperti yang dibilang tadi Pak Usman, insya Allah secepat mungkin kita akan on the spot dan kita undang perusahaan tersebut mana yang mengakibatkan longsor yang terjadi di dalam kota Kolonodale. Minggu siang, akses jalan menuju pelabuhan feri akhirnya bisa dilalui kendaraan baik motor maupun mobil. Namun, alat berat masih bekerja membersihkan longsor yang bercampur lumpur. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara. Seorang remaja di Pulau Wakai, Kecamatan Una-Una, Kabupaten Toja Una-Una, viral di media sosial karena menangis diminta berhenti sekolah oleh orang tuanya. Sang ayah yang menderita lumpuh tak mampu membelikan anaknya seragam sekolah. Remaja bernama Galang Ramadan terus menangis keras karena keinginannya untuk mengenakan seragam sekolah tidak terpenuhi. Ia tak kuasa menahan sedihnya karena sang ayah malah menyuruhnya berhenti sekolah. Bukan tanpa alasan, kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan serta ayahnya yang menderita lumpuh membuat Galang nampaknya harus mengubur impian meraih cita-citanya. Ia tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah dengan masalah yang dialaminya. Namun penderitaan yang dialami Galang Ramadan menuai empati dari masyarakat. Salah satunya Kapolsek Una-Una, Ajun Komisaris Polisi Mustarim Abbas. Ia mengutus personelnya membelikan baju seragam kepada Galang Ramadan. Bukan hanya seragam dan alat tulis, Kapolsek juga menanggung biaya sekolah Galang hingga lulus. Saya selaku Kapolsek akan terus membantu anak dari Bapak Rizwan ini atas nama Galang yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Bantuan tersebut bukan hanya sampai di sini, ini akan berjenjang.
walaupun kami nanti tidak menjabat lagi Kapolsek, tapi kami akan memberikan pesan kepada penjabat yang baru agar tetap dibantu secara berjenjang untuk keperluan sekolah. Raut wajah Galang Ramadan pun kini berubah menjadi ceria dan bahagia. Ia senang karena akhirnya bisa memiliki baju seragam dan tetap bisa bersekolah. Begitu pula dengan ayahnya yang tersenyum sumringah setelah mendapat uluran tangan dari Kapolsek Una-Una. Syahrul Cahya melaporkan dari Tojo Una-Una. Tingkat literasi di Kabupaten Donggala hingga kini masih rendah. Bahkan menjadi salah satu daerah dengan tingkat literasi terendah di Sulawesi Tengah. Selain masih banyak anak yang belum tahu membaca, juga banyak anak-anak yang putus sekolah, terutama di pelosok desa. Kondisi ini mengundang keprihatinan dan mendorong pemerhati pendidikan untuk melakukan gerakan literasi anak. Seperti yang dilakukan dosen dan mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Al-Khairat Palu, bekerja sama mahasiswa Universitas Tadulako dengan melakukan program Donggala Mapande. Mapande dalam bahasa daerah setempat berarti pintar. Oke, halo Ilham. Ilham kelas berapa? Program yang dipusatkan di Desa Mbowo, Kabupaten Donggala, Sabtu pagi ini melibatkan 60 anak-anak usia sekolah dasar. Sebagian peserta diantaranya adalah anak-anak putus sekolah. Mereka umumnya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Gerakan literasi dilakukan di aula dengan berbagai aktivitas seperti menulis, menggambar, membaca, dan mengenal satwa endemik. Anak-anak cukup antusias mengikuti kegiatan yang baru kali pertama digelar di desanya. Kegiatan yang paling diminati adalah membaca, menggambar, dan pengenalan satwa langka. Mereka langsung menyerbu buku-buku cerita yang dibagi-bagikan. Panitia memberikan hadiah buku cerita kepada 3 peserta yang memiliki gambar terbaik. Di Desa Mbowo itu salah satu desa di Kabupaten Donggala yang memang punya tingkat literasi terendah di Donggala dan di Sulawesi Tengah ya. Jadi kita harapannya melalui kegiatan ini nantinya ke depan anak-anak di Desa Mbowo ini bisa lebih semangat untuk belajar, membaca, supaya mereka juga jadi generasi-generasi yang cerdas dan hebat nantinya. Adik-adik dilatih untuk menggambar, dilatih untuk menyanyi, dan juga bahkan mengenali bagaimana itu mengatasi satwa liar atau menjaga alam. Dan harapan saya dengan adanya Donggala Mapande ini, program ini, kedepannya kampung ini menjadi kampung literasi bagi adik-adik yang tidak lanjut sekolah atau putus sekolah. Pemerintah Desa Mbowo sangat senang atas kegiatan yang diinisiasi oleh dosen Fakultas Sastra bersama mahasiswa tersebut. Apalagi di Desa Mbowo memang banyak anak-anak yang putus sekolah, sehingga perlu diberikan motivasi. Pendapat saya pada siang hari sangat luar biasa. Jadi dengan adanya kegiatan seperti ini bisa membuka semua anak-anak tempat ini boleh bersatu tempat ini mengikuti kegiatan menggambar, menulis, membaca, merupakan satu kegiatan yang luar biasa bagi kami. Melihat antusias anak-anak mengikuti kegiatan ini, rencananya akan dibentuk taman bacaan masyarakat di Desa Mbowo. Tujuannya agar anak-anak bisa di desa tersebut rajin membaca sehingga literasinya meningkat. Julianus K melaporkan dari Donggala.